Sahabat Fresh Juice, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Rabu 30 Desember 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Dr. Robert Reverje dari Denpasar, Bali. Selamat mendengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus. Jumpa kembali kita di akhir tahun 2020 ini. Hampir setahun penuh kita diberikan waktu yang cukup banyak untuk merenung tentang apa yang sebaiknya kita lakukan untuk mengisi kehidupan ini. Injil hari ini pun mengajak kita untuk melihat kepada isi bungkusan kado yang disebut hidup ini dari Tuhan. Mari kita baca Injil untuk hari ini, yaitu dari Lukas 2 ayat 36 hingga 40. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, ada di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya. Dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, Hana pun datang ke Bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya mencoba membayangkan orang seperti apakah Hana yang di sini dijuluki sebagai seorang nabi perempuan itu. Dia hanya 7 tahun hidup sebagai seorang istri, lalu menjanda. Sejak jadi janda pada umur yang relatif masih muda itu, Hana siang dan malam pergi ke Bait Allah untuk beribadah, berpuasa, dan berdoa. Rupanya kabar berita tentang keajaiban seputar kelahiran Yesus juga didengar oleh Hana. Dan karena ia diberi talenta bernubuat sebagai seorang nabi perempuan, maka
berbicaralah Hana tentang isi nubuatan tentang Kanak Yesus kepada semua orang yang menanti kelepasan. Saudara, nubuatan dan cerita tentang Yesus ini menurut saya adalah evangeli yang paling awal. Evangeli adalah penyampaian kabar gembira. Jadi, Ibu Hana ini adalah paling tidak termasuk evangelis perdana. Kira-kira begitulah, sebab saya kan bukan ahli sejarah gereja. Nah, Hana berusaha meyakinkan umat yang datang ke Bait Allah waktu itu bahwa Dia yang dijanjikan sejak lama sudah datang. Mungkin saja Hana juga mengumandangkan Mazmur ini. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai, sebab Dia sudah datang. Beda sekali Hana memandang Yesus dibandingkan kebanyakan dari kita, mungkin termasuk saya juga. Yakni, kita cenderung memandang Yesus itu sebagai sinterklas yang dapat memberi kita berbagai macam hadiah yang bisa bikin hati kita senang. Kesusahan dan problem tersolusikan. Barang idaman diperoleh. Kita bisa lulus dan bisa kawin. Penyakit kita sembuh. Pangkat dan jabatan, wah, naik terus. Hidup menjadi senang. Kerinduan mendapatkan harta, tahta, dan orgasme tercapai. Semua hasil doa kita kepada Yesus. Masya Allah. Beda betul dengan pesan inti dari evangelisasi seorang nabi perempuan soleh bernama Hana itu. Saudara dan saudariku sesama kekasih Tuhan, pada masa tua saya ini, saya mulai sering merenungkan untuk apa semua harta dan ketenaran yang telah berhasil saya kumpulkan dan dapatkan selama ini. Pasti ada juga beberapa orang lain yang mulai sadar tentang kesia-siaan dari pengepulan dan pengumpulan materi yang telah kita lakukan dalam tanda kurung sukses selama ini. Lucunya, kalau kesadaran seperti ini dibagikan, disampaikan kepada yang lebih muda, jawaban yang kita harapkan adalah begini. Wah, terima kasih ya Opa atas wejangannya. Kalau begitu, aku akan mengurangi blingsatan dan kerepotan untuk mengumpulkan harta yang akan habis dimakan ngengat dan karat, dan akan mulai fokus kepada hidup abadi di surga. Namun seringkali jawaban lakonik yang akan kita peroleh dari yang masih muda adalah, wah, kalau engkau tidak merasa perlu akan hartamu yang banyak itu, silahkan deh
diberikan kepadaku, sebab aku bisa melakukan banyak hal dengan harta itu sebagai modal. Begitulah siklus hidup manusia tidak berubah. Selagi masih muda dan perkasa, ganteng dan jelita, kebanyakan akan rajin menjadi pengepul dan pengumpul harta. Ketika sudah tua renta, kempot, peot, namun kaya raya, mulai kita bingung dengan harta yang telah banyak sekali terkumpul tanpa sempat kenal dekat dengan Sang Penebus dan satu-satunya juru selamat yang mampu menjamin surga bagi pengikut dan murid-muridnya yang saleh dan takwa. Maka kita baru sadar dan mengerti sabda Yesus dalam Injil Lukas bab 10 ayat 41 dan 42. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 30 Desember 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Dr. Robert Reverje untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.